Selamat pagi pemirsa. Hasil survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia di tahun 2024 mencapai 75,02%. Dari data itu dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia sudah masuk kategori dewasa, rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal selama 8,85 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Masalah itu terjadi bermula dari masih lebarnya kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah, kualitas guru yang tidak merata hingga sarana dan prasarana yang belum maksimal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 2 Mei 2025 dengan tema Membangkitkan Pendidikan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat dan harus bangkit. Sehat dan harus bangkit. Selamat Hari Pendidikan Nasional dulu ya, hari ini 2 Mei. Dan kalau kita melihat yang tadi disampaikan di bagian awal dari editorial ini, Bang Gaudens, itu menjadi tantangan besar bangsa kita. Bagaimana kemudian editorial secara persis menyerukan membangkitkan pendidikan ini, Bang Gaudens? Ya, ada dua persoalan penting yang kini dihadapi oleh dunia pendidikan. Yang pertama itu terkait dengan mutu kualitas, yang kedua itu integritas. Dalam berbagai survei yang terkait dengan kualitas, ditemukan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih di bawah negara-negara sekitar Indonesia, terutama di ASEAN ya. Ada 3 hal yang disoroti. Yang pertama itu yang terkait dengan matematika, yang kedua itu sains, dan yang ketiga itu literasi membaca. Itu kekurangan dari pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi integritas, seperti hasil survei integritas yang dilakukan oleh KPK, ternyata dunia pendidikan kita itu benih-benih menjadi benih korupsi, karena di sana itu ya dosennya, ya mahasiswanya, dosennya terima gratifikasi, mahasiswanya nyontek. Itu persoalan yang diatasi. Dan pemerintah saat ini sudah mulai membenahi, terutama terkait dengan sarana dan prasarana. Yang dibenahi oleh pemerintah itu misalnya, pemerintah saat ini sedang membangun sekolah unggul Garuda. Sekolah rakyat juga dibangun. Itu pembangunannya. Tetapi sejak lama, sejak dari 2009, Indonesia mengucurkan dana 20% dari APBN itu untuk APBN. Tetapi dari 20% itu 86% sampai 90% itu bukan digunakan untuk pendidikan, tetapi untuk membayar gaji-gaji guru. Ini ironi ya, mestinya dibangun. Ayo bangkit gitu ya. Itu dia pertanyaannya, Bang. Apakah memang belum bangkit karena belum begitu mengerti apa yang harus dibangkitkan, atau memang ada, jangan-jangan ada orang-orang yang memang menikmati ketika banyak orang Indonesia yang belum terdidik supaya kemudian bisa mudah diarahkan untuk ini dan itu. Kita akan bahas itu, Bang Gaudens, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 2 Mei 2025, Membangkitkan Pendidikan. Membangkitkan pendidikan. Bukan perkara sulit untuk menebak bagaimana bentuk wajah bangsa ini dalam 10 tahun, bahkan hingga 20 tahun ke depan saat bangsa ini merayakan 1 abad kelahirannya pada 2045 kelak. Apakah masih menjadi bangsa yang inferior atau sudah bisa bertransformasi diri menjadi bangsa superior yang bisa berdiri tegak sejajar dengan negara maju lainnya? Membaca hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia pada 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Dalam kurun waktu 2020-2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75% per tahun. Seluruh dimensi pembentuk IPM meningkat, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.
pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah atau HLS penduduk umur 7 tahun pada 2024 meningkat 0,06 tahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah atau RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat dilihat, masyarakat Indonesia yang sudah masuk kategori dewasa rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal selama 8,85 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP, sekolah menengah pertama. Masyarakat yang tinggal di perkotaan tentu akan sulit mempercayainya. Ternyata masih banyak anak Indonesia yang hanya mengenyam pendidikan paling tinggi hingga kelas 2 SMP. Namun itu fakta yang ditemukan BPS. Masalah itu terjadi bermula dari masih lebarnya kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah, kualitas guru yang tidak merata, hingga sarana dan prasarana yang belum maksimal. Hasil survei BPS itu jelas bikin hati terasa miris. Pasalnya, survei itu dilakukan saat Indonesia telah berusia 79 tahun, usia yang sudah bukan belia lagi. Fakta itu masih jauh dari harapan para pendiri bangsa ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika itu tolak ukurnya, jelas negeri ini masih harus berlari jauh dan bekerja ekstra keras. Apalagi jika ingin menjadikan bangsa ini meraih cita-cita Indonesia Emas pada 2045 kelak, maka seabrek pekerjaan di bidang pendidikan harus segera dikebut pemerintah. Jika membaca hasil terakhir penilaian siswa internasional atau Program for International Student Assessment atau PISA 2022, kita mesti segera bangkit bersama. Penilaian yang digelar Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tiap 3 tahun sekali itu menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 80 negara yang dinilai. Dengan mata pelajaran matematika, sains, dan literasi siswa yang diukur sebagai parameter, Indonesia berada di posisi 12 terbawah. Sementara itu, negara tetangga yang letak geografinya hanya selemparan batu dari Indonesia, yakni Singapura, berada di peringkat pertama, diikuti Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Dari hasil penilaian 2022 itu, skor kemampuan membaca, matematika, dan sains mengalami penurunan. Hasil itu memperpanjang tren penurunan skor dari penilaian sebelumnya pada 2018. OECD juga menemukan 43,21% siswa Indonesia berada di skala sosioekonomi terbawah. Secara global, proporsi siswa Indonesia di skala itu merupakan yang terbesar keempat setelah Kamboja, Maroko, dan Guatemala. Semua data itu jelas tak nyaman di hati, apalagi di hari ini, tepat 2 Mei 2025. Negara ini memperingati Hari Pendidikan Nasional. Data-data itu dapat dicermin untuk menakar kesungguhan bangsa ini menuju cita-cita kemerdekaan, yakni mencerdaskan bangsa. Sebelum orang lain yang menilai, cermin bisa dijadikan alat kita untuk mematut diri. Apalagi bangsa ini sudah punya target, bukan lagi mimpi menjadikan Indonesia emas pada 2045 nanti. Namun kita mahfum, menjadi emas atau tetap sebagai loyang di masa depan amat bergantung pada keputusan dan tindakan hari ini. Kita benar-benar bisa menjadi emas asal semua elemen bergerak bersama, bangkit bersama, bergotong royong bersama. Negeri ini tidak sedang melawan kemustahilan, karena pada hakikatnya kita punya modal sosial yang bisa digerakkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media-indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan. Bagaimana Pak usulan konkret dari Pak Amrozi supaya nilai-nilai kita membaik? Yang paling penting kalau saya pikir sih integritas kita, khususnya orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu menjadi jauh lebih baik. Silakan Pak Amrozi. Oke, ada dua hal Bang. Pertama, TAP MPR nomor 2 tahun 1978 belum dicabut. Itu tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Eka Prastya Pantakata, di dalamnya terdapat 36 butir-butir Pancasila. Ketika dulu tahun 76 saya SD, SMP, SMA, sampai saya kuliah, terus didedeli di tempat P4 Pancasila. Sampai saya masuk perguruan tinggi, peloncoan orientasi itu di samping gojlogan juga ada penataran P4 pola 20 jam. Setelah saya lulus sarjana, mau masuk pegawai BUMN, mau diangkat, ditempa lagi penataran P4 pola 45 jam. Terus didedeli pendidikan nasionalisme, cinta bangsa, cinta tanah air. Itu yang pertama, harus dikembalikan itu. Pancasila dasar negara jangan diabaikan. Kembalikan pelajaran itu dari SD sampai perguruan tinggi. Yang kedua, Bang, ketika tahun 78 Menteri PDANK-nya Pak Daud Yusuf mengubah tahun ajaran dari Januari ke Juli. Itu dengan alasan katanya kalau S1 Indonesia mau meneruskan S2 di Eropa, khususnya di Amerika, di sana tahun ajarannya Juli. Nah, sekarang kembalikan tahun ajaran itu ke Januari lagi. Alasan saya apa? Kalau tahun ajaran kembali ke Januari, lebih efektif, lebih efisien, tidak banyak waktu terbuang. Terus, kalau menulis tahun ajaran tidak membingungkan. Orang ditanya Anda alumni tahun berapa, mesti mikir, soalnya ada garis miring. Lulusan tahun ini garis miring, berapa ya? Kalau saya Anda lulusan tahun 75, titik, jelas. Kembalikan ini. Ya. Pak Amrozi, saya boleh bertanya ya. Yang pertama Pak, Anda selalu mengusung ide untuk kembalikan lagi penataran P4, pendidikan moral Pancasila, itu sangat baik. Tapi pertanyaan saya begini Pak, sekian banyak koruptor yang sudah terbukti dan dihukum di Indonesia, kalau ditelusuri riwayat pendidikannya, saya yakin mereka juga mengikuti P4 itu Pak selama sekian jenjang pendidikan. Bagaimana kita bisa yakin Pak Amrozi bahwa P4 akan bisa menekan korupsi? Itu dulu deh Pak, bagaimana Pak? Singkat saja. Begini, setelah Pak Harto lengser tahun 98, P4 dibuang, P4 diinjak-injak. TAP MPR nomor 2 tahun 78 tidak dipakai lagi. Sehingga orang lupa, sudah tidak ada Pancasila. Kalau toh TAP MPR nomor 2 tahun 78 digalakkan lagi, orang akan punya budaya malu. Kembali ingat lagi ya. Zaman dulu orang dikatakan, Anda tidak berpancasila, masang bendera saja, tiangnya tidak dicat, Anda tidak Pancasila. Itu malu sekali, ada budaya malu, Bang. Soal nasionalisme ya. Baik, terima kasih Pak Amrozi untuk usulan Anda yang konkret dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Amrozi. Apakah usulan Pak Amrozi itu memang bisa efektif untuk membangkitkan bangsa Indonesia ini, Bang Gaudens? P4 dihidupkan lagi, Pancasila digemakan lagi. Ya, membumikan Pancasila tentu kita semua sepakat ya, tetapi bagaimana cara membumikannya, apakah dengan metode Orde Baru indoktrinasi atau perlu ditemukan cara-cara baru. Nah, cara-cara baru itu mestinya dilahirkan dari dunia pendidikan. Problem sekarang ini bagaimana supaya Indonesia bangkit, pendidikan itu bisa bangkit. Tentu kita bisa kembali kepada pemikiran dasar Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan pusat pendidikan itu ada 3, yang pertama itu sekolah, kedua itu keluarga, dan ketiga itu masyarakat. Yang selalu didorong atau dipikirkan orang itu pada sekolahnya. Dilupakanlah apa yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat.
Ambil contoh misalnya terkait dengan integritas. Integritas yang rendah sekali berdasarkan survei KPK di dunia pendidikan itu, tentu problem utamanya itu di masyarakat. Yeah. Di dalam keluarga bisa saja dididik dengan benar anak-anak itu. Kemudian sekolah bisa saja benar, tetapi begitu menemukan realitas di tengah masyarakat, kalau di sekolah misalnya diajarkan jangan jangan korupsi, tetapi di tengah masyarakat mereka melihat realitasnya pejabat itu semuanya itu lulusan S1 sampai profesor, korupsi kok. Ini kan persoalan pembelajaran. Karena itu ada para ahli itu selalu mengajarkan sekolah itu pengajaran pendidikan itu adanya di dalam keluarga dan masyarakat. Jangan kita selalu berharap sekolah itu mendidik gitu. Tetapi tugas mendidik itu mestinya di keluarga. Bang, terkait dengan komitmen negara, ketika APBN 20%-nya adalah untuk pendidikan, walaupun memang itu masih proporsinya masih belum begitu banyak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, apakah kemudian kalau kita evaluasi ternyata tidak begitu efektif, kita harus cari cara yang lain dan kemudian anggaran ini pun kita harus ubah supaya kemudian pendidikan kita ini bangkit. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, apa usulan konkret Bang yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah supaya kemudian 2 Mei 2025 ini memberikan sesuatu yang berarti untuk pendidikan? Ya, pemerintah harus berani untuk melakukan evaluasi. Ternyata dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu, kita tidak mencapai apa-apa. Buktinya integritas pendidikan itu sangat rendah gitu kan. Itu hasil yang didapat selama 5 atau 10 tahun terakhir gitu. Karena itu kementerian yang baru sekarang itu sudah mulai menata untuk memasuki kurikulum baru. Salah satu yang menonjol di dalam kurikulum baru itu adalah pelajaran mendalam gitu ya. Nah, pelajaran mendalam itu mudah-mudahan mencakup 3 hal yang sangat penting, yaitu matematika, sains, dan literasi membaca. Mengapa 3 hal itu penting? Karena itu berkorelasi dengan pikiran kritis. Persoalan kita sekarang ini kan di sekolah itu belajar hafal ya, menghafal, tetapi kita tidak pernah mengajarkan kepada anak itu untuk kreatif berpikir. Berpikir ya? Kreatif berpikir itu yang susah. Jadi gunakanlah otak itu untuk berpikir, bukan untuk menghafal itu. Itu intinya. Sekarang ada kementeriannya sudah dibagi 2 nih Bang. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, tambah budaya lah kalau kita mau masukkan. Bagaimana bisa yang tadinya satu komando Bang untuk mengangkat pendidikan, bagaimana mereka bisa membawa itu bersama-sama Bang? Ya, satu komando juga hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang kan. Karena itu mudah-mudahan dengan 3 tetapi fokus, mungkin jauh lebih bagus ya. Kita berharap berilah kesempatan kepada para menteri itu untuk bekerja dengan baik, sehingga hasilnya bisa dievaluasi 5 tahun yang akan datang. Gitu. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga menyumbang bagi upaya membangkitkan pendidikan. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, semua data yang masih belum baik itu jelas tidak nyaman di hati. Apalagi hari ini, tepat 2 Mei 2025, negara kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Data-data buruk harus menjadi cermin untuk menakar kesungguhan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan segenap bangsa. Sebelum orang lain yang menilai, cermin bisa dijadikan alat kita untuk mematuk diri. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.